Pernahkah kamu mengalami momen aneh ketika uang datang begitu saja? Bukan karena gaji, bukan karena bonus, bukan karena keberuntungan undian. Tiba-tiba ada proyek yang muncul, hutang lama yang dilunasi tanpa kamu ditagih, peluang yang datang tepat saat kamu hampir menyerah. Seolah ada tangan tak terlihat yang menggeser realitas tepat di belakang layar kehidupanmu. Sebagian orang menyebutnya kebetulan, sebagian lagi menyebutnya hoki. Tapi tradisi kuno punya jawaban yang jauh lebih dalam dan jauh lebih menggetarkan. Dalam naskah-naskah hermetik yang disimpan di balik dinding batu kuil Mesir, dalam ajaran Tantra Timur yang berbisik melalui simbol-simbol rahasia, dan bahkan dalam bisikan para sufi yang menari antara dunia yang tampak dan tak tampak, uang tidak pernah dianggap sekadar alat tukar. Ia adalah energi, ia adalah gema, ia adalah respons. Dan jika kamu pernah merasakan uang datang tanpa alasan, mungkin sebenarnya ada alasan yang sangat spesifik. Hanya saja bukan alasan yang bisa dijelaskan oleh logika biasa. Hari ini, kita akan membuka satu lapisan tabir itu. Kita akan membahas mengapa dalam kondisi batin tertentu, realitas seperti berkonspirasi untuk mengalirkan kelimpahan. Mengapa ada momen ketika kamu berhenti mengejar uang, justru uang yang mulai mengejarmu. Dan mengapa fenomena ini bukan sekadar hukum tarik-menarik yang disederhanakan di buku motivasi, tapi bagian dari mekanisme kesadaran yang jauh lebih tua dari peradaban modern. Namun berhati-hatilah, pengetahuan ini bukan tentang cara cepat kaya, bukan tentang afirmasi kosong, dan bukan tentang memanifestasikan cek miliaran dalam semalam. Ini tentang memahami hubungan rahasia antara kesadaranmu dan arus kelimpahan semesta, tentang mengapa terkadang, tanpa kamu sadari, kamu telah menyentuh frekuensi tertentu dan realitas merespons. Jika kamu pernah merasa, kenapa ya, akhir-akhir ini uang seperti datang sendiri? Atau justru bertanya, kenapa dulu pernah mengalir tapi sekarang terasa serat? Maka kemungkinan besar kamu sedang berdiri di depan pintu sebuah hukum spiritual yang jarang dijelaskan secara utuh. Mari kita mundur sejenak, ke masa ketika uang belum berbentuk kertas atau angka digital, dan manusia memahami kelimpahan dengan cara yang jauh lebih sakral. Di sanalah cerita ini benar-benar dimulai. Sebelum uang menjadi angka di layar ponselmu, sebelum ia berubah menjadi grafik naik turun di pasar saham, manusia kuno memandang kelimpahan sebagai sesuatu yang hidup. Di Mesir kuno, ada konsep bernama ma'at, keseimbangan kosmis antara tindakan manusia dan tatanan semesta. Bagi mereka, kemakmuran bukan hasil kerja keras semata, tetapi buah dari keselarasan batin dengan hukum universal. Jika hidupmu selaras dengan ma'at, hasil panen melimpah, perdagangan lancar, dan pintu-pintu terbuka tanpa dipaksa. Jika tidak, kekeringan datang, bukan hanya di ladang, tetapi juga dalam nasib. Di India kuno, ajaran Veda berbicara tentang Laksmi, bukan sekadar dewi kekayaan, tetapi simbol dari arus energi yang mengalir menuju kesadaran yang bersih, terhormat, dan penuh rasa syukur. Laksmi tidak dipaksa datang, ia diundang melalui keadaan batin tertentu. Ketika rumah batinmu bersih dari keserakahan dan ketakutan, ia menetap. Ketika dipenuhi kecemasan dan kemelekatan, ia pergi. Bahkan dalam tradisi Taoisme Tiongkok, dikenal konsep Wu Wei, bertindak tanpa memaksa. Para bijak Tao menyadari bahwa semakin seseorang menggenggam terlalu keras, semakin energi menjauh. Namun ketika seseorang bergerak selaras dengan aliran Tao, peluang dan rezeki muncul seperti air yang mengikuti kontur tanah. Menariknya, hampir semua peradaban kuno memandang kelimpahan sebagai akibat dari keselarasan kesadaran, bukan sekadar strategi. Lalu mengapa pemahaman ini menghilang? Karena ketika uang berubah menjadi sistem kontrol, makna sakralnya perlahan dilucuti. Di era kekaisaran dan kemudian kapitalisme modern, uang direduksi menjadi alat dominasi, kompetisi, dan akumulasi. Aspek spiritualnya dianggap tak rasional. Pengetahuan tentang hubungan antara kondisi batin dan arus materi dianggap mistik, bahkan berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena jika manusia menyadari bahwa sumber kelimpahan bukan sepenuhnya di luar dirinya, maka sistem yang bergantung pada rasa kekurangan akan kehilangan kekuatannya. Filosofi esoterik selalu berbicara tentang satu prinsip yang sama. Realitas luar adalah pantulan kondisi dalam.
Apa yang kita sebut rezeki tak terduga seringkali merupakan respons tertunda dari perubahan kesadaran yang sudah terjadi sebelumnya. Namun ini bukan tentang berpikir positif secara dangkal. Ini tentang struktur batin. Para alkemis abad pertengahan menyamarkan rahasia ini dalam simbol emas. Banyak yang mengira mereka benar-benar ingin mengubah timah menjadi emas fisik. Padahal sebagian besar manuskrip alkemi berbicara tentang transformasi kesadaran. Dari kesadaran yang berat, penuh ketakutan, timah, menjadi kesadaran yang ringan dan selaras, emas. Dan ketika transformasi batin itu terjadi, emas luar sering ikut muncul. Apakah itu berarti uang adalah hadiah dari semesta? Tidak sesederhana itu. Dalam perspektif hermetik, ada hukum resonansi. Energi yang sefrekuensi akan saling tertarik. Jika batinmu berubah, bukan karena ingin uang, tetapi karena kamu benar-benar bergeser secara eksistensial, maka struktur realitas yang kamu alami pun ikut bergeser. Inilah yang jarang dibahas. Bukan karena rahasia ini ingin disembunyikan secara jahat, tetapi karena ia mudah disalahartikan. Banyak orang mencoba memanipulasi hukum ini untuk keuntungan cepat, dan ketika gagal, mereka menyimpulkan bahwa semuanya omong kosong. Padahal yang berubah bukan hukum semestanya, yang belum berubah adalah kesadarannya. Dan untuk memahami bagaimana fenomena uang datang tanpa alasan benar-benar bekerja, kita perlu masuk lebih dalam ke mekanisme halus antara pikiran, emosi, dan medan realitas itu sendiri. Inilah misterinya mulai terkuak. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih sunyi. Bayangkan kesadaranmu seperti sebuah medan magnet. Tidak terlihat, tidak terdengar, tapi terus memancarkan sesuatu. Setiap pikiran yang kamu ulang, setiap emosi yang kamu pelihara, setiap keyakinan yang kamu anggap kebenaran, semuanya membentuk medan itu. Sebagian orang hidup dalam medan kekurangan, sebagian hidup dalam medan ketakutan kehilangan, sebagian lagi tanpa sadar hidup dalam medan kepercayaan yang tenang. Dan disinilah fenomena itu mulai masuk akal. Uang bukan sekedar kertas, ia adalah simbol pertukaran nilai, dan nilai selalu bergerak menuju tempat yang siap menerimanya. Coba ingat kembali momen ketika uang datang tanpa alasan. Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu saat itu? Seringkali, jika kita jujur, ada satu pola yang muncul. Kamu tidak sedang panik, kamu tidak sedang memaksa. Kamu mungkin sedang fokus pada karya, pada pertumbuhan diri, atau bahkan sedang berada dalam fase menerima hidup apa adanya. Secara esoterik, kondisi itu menciptakan koherensi batin. Koherensi adalah keadaan ketika pikiran, emosi, dan tindakanmu tidak saling bertentangan. Ketika apa yang kamu yakini, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu lakukan berada dalam satu garis lurus. Dalam keadaan ini, energi tidak bocor. Sebaliknya, saat kamu berkata, "Saya ingin kaya," tapi dalam hati merasa, "Saya tidak pantas," atau "Uang itu sulit," medan batinmu terpecah. Alam bawah sadar memancarkan sinyal yang berbeda dari kata-katamu. Hasilnya, realitas yang ambigu. Tradisi hermetik menyebut ini sebagai prinsip as within, so without. Sebagaimana di dalam, demikian pula di luar. Namun, mari kita buat ini lebih konkret. Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya merasa harus berjuang keras untuk setiap rupiah. Ia bekerja dengan penuh tekanan. Setiap transaksi disertai kecemasan. Setiap peluang disertai keraguan. Medannya dipenuhi kontraksi. Bandingkan dengan seseorang yang bekerja dengan dedikasi, tetapi tanpa ketakutan eksistensial. Ia melihat uang sebagai aliran, bukan sebagai ancaman. Ia tidak bergantung secara emosional pada hasil, tetapi tetap bertindak dengan serius. Medannya lebih terbuka. Mana yang menurutmu lebih mudah menerima peluang tak terduga? Di sini banyak orang salah paham. Mereka mengira ini tentang santai dan tidak bekerja. Tidak, ini bukan tentang pasif. Ini tentang kualitas energi saat kamu bergerak. Dalam Taoisme, sungai tidak memaksa menuju laut. Ia mengalir sesuai kontur bumi. Tapi pada akhirnya, ia sampai. Begitu juga dengan uang. Ketika kamu terlalu terobsesi mengejar uang, sebenarnya yang kamu pancarkan adalah kekurangan.
Fokusmu bukan pada nilai yang kamu ciptakan, tapi pada apa yang belum kamu miliki. Dan alam bawah sadar tidak merespon kata-kata, ia merespon frekuensi emosi. Inilah mengapa kadang uang datang saat kamu berhenti mengejarnya. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu melepaskan kontraksi. Kamu berhenti memancarkan sinyal kekurangan. Kamu berhenti menggenggam terlalu keras. Namun, ada lapisan yang lebih dalam lagi. Seringkali sebelum uang datang tanpa alasan, ada perubahan identitas yang halus. Kamu mulai melihat dirimu berbeda. Mungkin lebih percaya diri, mungkin lebih layak, mungkin lebih sadar bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh saldo rekening. Perubahan identitas ini mengubah keputusan-keputusan kecil. Cara kamu berbicara, cara kamu merespon peluang, cara kamu menetapkan harga. Dan keputusan kecil inilah yang membuka jalur yang sebelumnya tak terlihat. Jadi apakah uang itu benar-benar datang tanpa alasan? Atau alasan itu terjadi di dalam dirimu, jauh sebelum hasilnya muncul di luar? Disinilah kita mulai menyadari bahwa keajaiban finansial seringkali adalah efek samping dari transformasi kesadaran. Namun, ini baru permukaan, karena di balik resonansi dan koherensi, ada paradoks yang lebih menantang. Mengapa ada orang yang sangat positif tetap kesulitan secara finansial? Mengapa ada yang tampak serakah justru berlimpah? Untuk menjawab itu, kita harus masuk lebih dalam lagi ke wilayah bayangan, kontrak bawah sadar, dan hukum keseimbangan yang tidak selalu nyaman untuk dibahas. Dan di sanalah misterinya menjadi lebih tajam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tarik nafas perlahan. Pejamkan mata sejenak jika kamu bisa. Rasakan udara masuk dan keluar. Tidak ada yang perlu kamu kejar saat ini. Tidak ada yang perlu kamu buktikan. Biarkan tubuhmu sedikit lebih tenang. Karena untuk memahami lapisan berikutnya, kita tidak bisa membacanya dengan pikiran yang tegang. Sekarang, dengarkan ini baik-baik. Tidak semua kelimpahan ditentukan oleh pikiran sadar. Banyak yang ditentukan oleh kontrak bawah sadar. Janji-janji diam yang pernah kita buat pada diri sendiri. Kontrak seperti apa? Misalnya, orang kaya itu serakah. Uang membuat orang berubah. Kalau saya sukses, orang lain akan iri. Atau, keluarga saya selalu hidup sederhana. Saya tidak boleh melampaui mereka. Kalimat-kalimat ini mungkin tidak pernah kamu ucapkan keras-keras. Tapi jika ia tertanam sejak kecil, ia menjadi program. Dan bawah sadar selalu berusaha menjaga kesetiaan pada program itu. Inilah paradoks yang jarang dibahas di buku motivasi. Seseorang bisa bermeditasi setiap hari, mengucapkan afirmasi positif. Tapi jika di dalamnya masih ada rasa bersalah untuk menjadi kaya, medan batinnya tetap menolak kelimpahan. Dalam psikologi bayangan, yang juga diajarkan dalam mistisisme barat, bagian diri yang kita tolak justru sering mengendalikan realitas kita. Jika kamu membenci keserakahan, bisa jadi kamu tanpa sadar menolak kekayaan karena takut menjadi serakah. Jika kamu menganggap uang itu kotor, kamu mungkin akan selalu menciptakan alasan untuk menjauhinya. Dan semesta tidak menghukummu, ia hanya mencerminkan konfigurasi batinmu. Sekarang, tarik nafas lagi. Perlahan, rasakan satu hal ini. Tidak ada yang salah denganmu. Jika uang pernah datang lalu pergi, itu bukan karena kamu gagal secara spiritual. Itu mungkin karena ada lapisan yang belum kamu sadari. Dan ada satu hukum lagi yang lebih halus, hukum keseimbangan. Kelimpahan yang stabil tidak lahir dari euforia ekstrim. Ia lahir dari kestabilan batin. Banyak orang mengalami lonjakan rezeki saat mereka berada dalam kondisi emosional tinggi, sangat percaya diri, sangat bersemangat. Tapi karena fondasi batinnya belum stabil, energi itu tidak bertahan. Seperti ombak besar yang datang, lalu surut.
Tradisi Kabala kuno mengajarkan bahwa wadah harus diperbesar sebelum cahaya bisa tinggal lebih lama. Jika wadahnya kecil, cahaya yang besar justru terasa menyakitkan. Artinya apa? Jika identitasmu masih sempit, masih merasa tidak layak, masih takut kehilangan, maka ketika uang datang dalam jumlah besar, sistem sarafmu tidak siap. Tanpa sadar, kamu akan menghabiskannya, kehilangan peluang, atau membuat keputusan impulsif hanya untuk kembali ke zona nyaman lamamu. Ini bukan sabotase sadar. Ini mekanisme keseimbangan internal. Dan sekarang saya ingin kamu merasakan satu hal penting. Ketenangan lebih magnetis daripada ambisi yang gelisah. Orang yang benar-benar selaras dengan kelimpahan tidak terlihat panik. Mereka tidak terburu-buru. Ada gravitasi yang tenang dalam diri mereka. Seperti gunung. Gunung tidak mengejar awan, tapi awan datang dan pergi melewatinya. Ketika kamu berhenti melihat uang sebagai penyelamat harga dirimu, saat itulah hubunganmu dengannya berubah. Kamu tidak lagi meminta, kamu tidak lagi menolak, kamu hanya membuka ruang. Dan ruang itu, dalam hukum spiritual, adalah undangan. Jadi jika kamu pernah bertanya, kenapa ada orang yang tampak biasa saja tapi rezekinya mengalir? Mungkin karena mereka tidak lagi berkonflik dengan uang di dalam diri mereka. Tidak mengagungkannya, tidak membencinya, tidak menggenggamnya dengan ketakutan. Hanya membiarkannya menjadi energi yang lewat. Dan di bagian berikutnya, kita tidak akan berhenti di pemahaman saja. Kita akan membahas bagaimana kamu bisa mulai membersihkan kontrak bawah sadar itu. Bagaimana menciptakan kestabilan batin yang membuat kelimpahan tidak hanya datang, tapi tinggal. Sekarang, tetap tenang. Karena perubahan terbesar selalu dimulai dari ruang yang hening. Sekarang, sebelum kita masuk ke prakteknya, saya ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Luruskan punggungmu, turunkan bahumu, tarik napas perlahan melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan melalui mulut. Biarkan suaraku menjadi latar yang menuntunmu. Untuk beberapa menit ke depan, tidak ada notifikasi, tidak ada tuntutan, hanya kamu dan kesadaranmu sendiri. Karena kelimpahan tidak dibangun dari luar ke dalam. Ia dibangun dari dalam, lalu memantul keluar. Latihan 1. Mengurai kontrak bawah sadar. Ambil waktu malam ini, siapkan kertas. Tulis dengan jujur kalimat pertama yang muncul ketika kamu mendengar kata uang. Apakah yang muncul sulit, bebas, menakutkan, kotor, aman, langka? Jangan disaring, jangan dipoles. Lalu tanyakan, dari mana keyakinan ini pertama kali saya pelajari? Siapa yang dulu sering mengatakan ini? Saat kamu menyadarinya, kamu sedang memutus kontrak lama. Sekarang, tutup mata lagi sebentar. Bayangkan dirimu berdiri di depan versi kecil dirimu di masa lalu. Ucapkan dalam hati, saya tidak lagi terikat pada ketakutan itu. Saya memilih memahami uang sebagai energi netral. Saya layak hidup selaras dan cukup. Ulangi perlahan. Rasakan, jangan hanya ucapkan. Latihan 2. Teknik koherensi 5 menit. Setiap pagi, sebelum menyentuh ponsel, duduk diam selama 5 menit. Fokus pada area dada, bayangkan ada cahaya lembut di sana. Ingat satu momen dalam hidupmu ketika kamu merasa cukup. Bukan kaya, cukup. Rasakan rasa cukup itu menyebar ke seluruh tubuh. Inilah frekuensi stabil. Bukan euforia, bukan ambisi panik, tapi rasa cukup yang tenang. Dalam kondisi ini, bayangkan hari berjalan lancar. Bukan dengan detail dramatis, tapi dengan perasaan ringan. Seolah-olah hidup mendukungmu. Lakukan ini setiap hari selama 21 hari. Bawah sadar belajar melalui repetisi emosional.
Latihan 3. Ritual melepaskan kontraksi. Setiap kali kamu memikirkan uang dan tubuhmu terasa tegang, sadari, jangan langsung bereaksi. Tarik napas dan katakan dalam hati, "Saya tidak sedang kekurangan. Saya sedang berproses." Kalimat ini sederhana, tapi ia mengubah sinyal yang kamu pancarkan. Ingat, semesta tidak membaca angka di rekeningmu. Ia membaca kualitas energi yang kamu pancarkan secara konsisten. Sekarang, dengarkan ini dengan sangat pelan. Kelimpahan yang stabil lahir dari fokus yang stabil. Jika kamu ingin mengubah arus uang, jangan mulai dari target angka. Mulailah dari kualitas perhatianmu. Apa yang kamu fokuskan setiap hari? Ketakutan, perbandingan, atau nilai yang kamu ciptakan? Mulai hari ini, setiap kali kamu bekerja, tanyakan, nilai apa yang sedang saya tambahkan ke dunia? Fokuslah pada nilai, bukan pada imbalan. Ironisnya, ketika kamu benar-benar hadir dalam proses memberi nilai, medanmu berubah. Orang merasakannya, peluang merasakannya, dan perlahan, tanpa dramatis, arus mulai bergeser. Namun ada beberapa kesalahan umum yang perlu kamu hindari. Jangan mempraktikkan ini dengan nada putus asa. Jangan menguji semesta seperti sedang menantang. Jangan menghitung setiap hasil sebagai bukti instan. Ini bukan mesin vending spiritual. Ini proses kalibrasi identitas. Sekarang, sekali lagi, tarik napas dalam. Bayangkan dirimu setahun dari sekarang. Bukan hanya lebih kaya secara materi, tapi lebih tenang, lebih stabil, lebih tidak terguncang oleh naik turun. Rasakan versi dirimu itu sudah ada di dalam, bukan sedang dikejar, tapi sedang dibangun. Dan ketika fokusmu stabil, ketika batinmu tidak lagi berkonflik, kamu tidak perlu memanggil kelimpahan dengan keras. Ia akan mengenali rumahnya sendiri. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Pernahkah kamu merasa uang datang tanpa alasan? Setelah perjalanan ini, mungkin kamu mulai melihat bahwa tanpa alasan hanyalah ilusi. Alasannya ada, hanya saja ia terjadi di ruang yang tidak terlihat, di balik pola pikir, di balik emosi yang berulang, di balik identitas yang diam-diam kamu pelihara. Kelimpahan bukan makhluk liar yang harus diburu. Ia lebih seperti bayangan. Ia mengikuti cahaya yang kamu nyalakan di dalam. Ketika kamu berdamai dengan uang, uang berhenti menjadi ujian. Ketika kamu berhenti menjadikannya ukuran harga diri, ia berhenti menjauh. Ketika kamu stabil di dalam, arus di luar mulai menemukan jalannya. Ingat kembali semua yang kita bahas. Tentang resonansi, tentang kontrak bawah sadar, tentang koherensi batin, tentang ketenangan yang lebih magnetis daripada ambisi yang gelisah. Ini bukan tentang menjadi kaya demi pamer. Ini tentang menjadi selaras sehingga apa yang kamu butuhkan bisa mengalir tanpa konflik internal. Dan mungkin, hanya mungkin, setiap kali uang datang tiba-tiba, itu bukan hadiah acak dari semesta. Itu adalah cermin yang berkata, ada sesuatu di dalam dirimu yang sudah berubah. Sekarang saya ingin meninggalkan kamu dengan satu pertanyaan reflektif. Jika kelimpahan adalah cerminan dari identitas batinmu, siapa yang sedang kamu latih untuk menjadi hari ini? Versi yang terus merasa kurang atau versi yang tenang, cukup, dan bertumbuh? Tulis jawabanmu di komentar. Saya benar-benar ingin membaca refleksimu. Dan jika video ini membuka perspektif baru untukmu, bantu kanal ini menjangkau lebih banyak jiwa yang mungkin sedang mencari pemahaman yang sama. Like, subscribe, dan bagikan pada seseorang yang mungkin membutuhkannya. Bukan untuk sensasi, tapi untuk kesadaran. Karena mungkin di antara jutaan orang, video ini sampai kepadamu bukan tanpa alasan. Dan siapa tahu, perubahan kecil dalam kesadaranmu malam ini adalah awal dari arus yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap tenang,
tetap selaras.